Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di bab sabar hadis yang ke-38. Wa an Ibnu Mas'udin qala, diceritakan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke rumah Nabi. Aku bertamu ke rumah Nabi. Aku besuk ke rumah Nabi wa huwa yu'atu. Dan ketika itu Nabi sedang demam. Nabi sedang meriang. Meriang. Sakit ringan. Fakultu, maka kemudian aku berkata kepada Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan sadida. Ya Rasul, kelihatannya panjenengan demam agak banyak, atau demam panjenengan agak lumayan banyak, agak parah gitu ya, demam banget, panas tinggi lah, ini sudah sampai 40 derajat. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasul itu, Rasul mengatakan ajal. Inni aku kama aku rasulani minkum. Iya, Abdullah bin Mas'ud, aku ini demamku ini sebagaimana ada dua orang dari kalian yang demam. Maksudnya demamku lumayan tinggi, lumayan parah, dua kali lipat orang yang demam biasa. Jadi ternyata Nabi sedang sakit lumayan. Fakultu dzalika annalaka ajrain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, berarti dengan dapat dua pahala ya Rasul? Kalau orang yang demam misalnya panasnya sekali kan satu kali pahala, dua kali orang yang demam berarti dengan dua pahala. Ajal. Maka Nabi menjawab iya. Dzalika ma min muslimin yusibuhu ada. Justru ketika Rasulullah SAW sedang sakit, masih memberikan sebuah fatwa dan pelajaran kepada sahabatnya. Maka Nabi bersabda, ma min muslimin yusibuhu ada. Tidaklah seorang muslim yang terkena sakit. Tidaklah seorang muslim yang terkena sakit. Syaukatun sama fauqoha. Sakitnya itu sakit yang kecil, misalnya tertusuk duri, ya, atau yang lebih kecil. Illa kafarallahu bina sayyi'atihim, kecuali dengan sakit itu Allah akan menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahannya,
wa quttat anhu dhunubihi, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kama taqutu syajaratu wa seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi ketika orang mukmin itu sakit, ketika orang mukmin diberi musibah sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu akan menutupi dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Jadi kan daun itu setiap hari rontok gitu. Nah, orang mukmin ketika sakit dosanya rontok sebagaimana daun rontok dari pohonnya. Sekecil apapun musibah yang Allah berikan. Ini merupakan sebuah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian atau sakit yang kecil hingga tertusuk duri, gitu ya, tertusuk duri. Di sini tidak disebutkan tertusuk duri kakinya, tangannya, atau lehernya, atau mulutnya. Kalau orang makan badan kan, yang tertusuk bisa bibirnya. Kita sudah bikin air karuan, tusuk, tertusuk dikit atau kalau di sini itu kan suatu musibah. Ini gitu ya, akhirnya tak itu banyak ngomong. Sekecil itu menggugurkan dosa. Sekecil itu menggugurkan dosa. Atau mungkin tertusuk duri kakinya, atau tertusuk duri tangannya. Kalau hari ini orang tertusuk duri kaki dan tangannya jarang dolanan oleh gitu ya. Artinya bahwa musibah yang paling kecil itu masih Allah berikan pahala yang luar biasa, menutupi kesalahannya dan menggugurkan dosanya. Tidak ada satupun anak Adam yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah. Tapi untung Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan rahmat bahwa musibah-musibah yang mengenai itu menjadikan dosa-dosa kita gugur. Bisa jadi kita besok masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala karena beberapa musibah yang Allah berikan ke kita. Bisa jadi nikmat-nikmat yang Allah tambahkan ke kita itu juga karena musibah-musibah kecil ya yang Allah berikan dan kita menghadapi dengan sebuah kesabaran. Karena yang namanya musibah itu Masya Allah ya banyak sekali. Maka dalam hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya usul salam ala anwa'il bala ma'as sabri, hasil pahala atau diraihnya pahala dalam berbagai macam ujian, dari berbagai macam bala itu ujian, musibah atau bala apapun besar maupun kecil. Kalau hilang duitnya itu kecil itu misalnya hilang duitnya 500 rupiah, 1000 rupiah, itu kita sabar juga hasil pahala, apalagi besar, apalagi kehilangan yang besar. Baik yang kecil maupun yang besar adalah merupakan pahala. Kemudian asyadun nas balaan al-anbiya, ujian atau balian atau balak yang besar itu diberikan oleh Allah kepada yang paling Allah cintai, itu para nabi. Asyadun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling besar ujiannya, manusia yang paling besar musibahnya itu nabi ya. Jadi nggak ada orang yang diuji sebesar ujian nabi gitu ya. Jadi nabi itu sampai misalnya Nabi Ibrahim ketika dia diuji oleh Allah dikasih rezeki, ternyata dia loman. Setiap ada tamu dikasih jamuan, setiap ada tamu dikasih jamuan. Bahkan ketika ada tamu mau pulang minta satu kambing, dikasih kambing. Bahkan dia bilang, apabila aku punya
kambing satu burung, ada yang mau minta saya kasihkan. Itu tidak selesai di situ. Artinya pun diuji, kalau kamu punya anak, saya boleh mau. Andai kata aku punya anak dan Allah yang dulu untuk dibeli pun aku mau. Artinya dikasih anak dan disuruh dibeli, itu kan ujian besar ya. Ujian besar, anak satu-satunya sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak satu gantengnya luar biasa. Ketika kecil disuruh ditaruh di padang pasir belantara, tiba-tiba ketika remaja disuruh membelai, ya, itu ujian besar, ujian yang luar biasa besar. Kemudian ada nabi yang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dakwah, mengajak para umatnya, ternyata didustakan dan didosakan. Kemudian akhirnya nabi itu pergi meninggalkan kaumnya dan dikejar dan dibunuh. Kemudian masuklah dia ke kayu itu membelah gitu, dan dia masuk kayu yang untuk lagi. Ternyata masyarakatnya tahu kalau nabi tadi masuk situ dipotong pasnya, gitu ya. Kan kalau pakai pedang sekali itu akhirnya potong kayu pas lehernya kan pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Ketika nabi itu bilang aduh, maka ada malaikat yang diutus oleh Allah sampaikan ke nabi itu, aduh sekali lagi akan dicabut status nabinya. Mengucapkan aduh itu dicabut status nabinya. Kalau orang mukmin sakit mengucapkan aduh tidak dicabut sebagai seorang muslim. Artinya para nabi itu ujiannya lebih besar daripada manusia yang lain. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Ujian yang paling besar adalah para nabi. Li'annahu maksusunan bikamali sabri wa sihatil ihtisab. Karena nabi itu adalah orang yang khusus, yang sempurna kesabarannya dan sempurna keikhlasannya. Begitu juga tumal amsal fa'al amsal. Dan orang yang semisal dengan nabi, Dari nabi itu bawahnya para sahabat, tabi'in itu yang paling besar. Semakin orang itu agamanya kuat, semakin keyakinannya kuat, maka semakin besarlah ujian yang Allah berikan. Kalau orang tidak pernah diuji, bisa jadi tidak pernah naik kelas ya. Wali Allah Ta'ala jalan minhum qudwa wa uswah linnas. Karena Allah menjadikan nabi itu sebagai panutan, sebagai suri tauladan bagi umat-umatnya. Maka diuji oleh Allah lebih besar daripada yang lain. Kemudian ulama istadal marad wal adha bil abdil mu'min ba'atallahu ajr wa takfirul khoya apa yang untuk orang anju sayyidatihi kulika. Ketika ujian itu tambah, ya, ulama istadal marad, ketika sakit itu semakin parah, wal adha, ya, musibah itu semakin marah bila abdi yang diberikan oleh Allah pada hambanya al-mu'min yang mukmin, doa Allah, maka Allah melipat gandakan kesabarannya. Jadi sakit, semakin parah sakitnya, tapi sabar, maka semakin besar pahala yang Allah berikan, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Sakit sehari dengan sakit 2 hari, maka sama-sama sabar, pahalanya ya lebih banyak. Yang sakit 2 hari, kehilangan 1.000 sama yang 10.000, sama-sama sabar, ya pahalanya banyak yang kehilangan 10.000, gitu ya. Dan seterusnya, batak firil khotoya hatta yakutu anu sayyati kulihat. Bahkan ketika orang itu sakitnya lama, bisa jadi sedang dia di laundry, di cleaning, supaya dosanya betul-betul bersih. Ketika dia sembuh, dosanya sudah habis, gitu ya, masya Allah. Tapi dengan catatan harus sabar. Meskipun sabar itu hanya 3 huruf, sabar, sobarot, ya. Ringan diucapkan, tapi berat terkadang untuk menerima.
Karena ketika dikasih musibah itu kadang-kadang melupakan nikmat yang sudah banyak. Panas tahun dihapus dengan hujan sehari. Tahun panas terus kayak di Mekah kemarin itu sekali hujan 5 menit banjir. Iya. Dan kadang kita dikasih nikmat bertahun-tahun sakit gigi seminggu. Rasanya kayak sak jedeng urip itu lara terus gitu. Allah terus ora ono warase. Ngece be Allah sebenarnya. Ora tahu ono warase itu mosok ya Allah. Lara seminggu ora tahu warase ya Allah. Iku nek Allah Rahman, Rahman Rahim itu tidak tampak. Iya toh, tapi Allah Maha Rahman Rahim sebenarnya. Ada memang kita uji, mesti kan sabar gitu ya. Iya, kadang kita itu kasih ujian yang nggak berapa itu kan bilang seolah kayak orang terus kayak Masya Allah ya, biasanya yang paling besar ujiannya aku, yang paling sakitnya banyak aku, seorang berjuta kayak aku, seorang satu kuiki aku dewe, jadi rasanya ini sing diuji pun kayak dewe ya, akhirnya nggak ada gitu ya, Masya Allah ya. Padahal nikmat yang Allah berikan banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kamu menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan ke diri kita, kita tidak bisa menghitungnya. Iya, tidak bisa menghitungnya. Lah nikmat kedap itu ora iso dihitung. Kedap kok gitu. Rasa dino sak jam kedap piro. Itu mau bahwa hitungan sing untuk tulisannya jet plan selesai sampai kilo. Jet itu kerjanya pranik mati gitu ya. Dengan diuji kilo esok jet lo semua terus lakukan. Itu baru kejipan mantap kok. Dia nggak bisa ngitung. Belum yang lain. Ya minum satu hari sebenarnya dapat habis berapa atas air, berapa gelas air sehari, terus seminggu berapa, ya, bulan berapa, setahun berapa, kemudian paling tua berarti paling aneh. Iya, nggak bisa ngitung, ya. Misalnya tiba-tiba diuji ke Allah dengan pompa air mati, kepala mati, rong, dong, rasanya apa? Rasanya kayak setahun kan? Ya Allah, kayak rong. No, padahal saat segi dikasih air oleh Allah. Masya Allah ya. Jadi ternyata nikmat Allah banyaknya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Belum kalau nikmat-nikmat yang Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita ini. Masya Allah. Nah, kita harus syukur dan ketika dikasih ujian sedikit kita sabar. Al-Qawi yahmilu ma la yahmilu dhaif. Yang disebut orang yang kuat itu adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Fal mu'min yubtali ala qadri dinihi wa yaqinihi. Orang mukmin juga akan diuji sesuai dengan kadar agamanya dan keyakinannya. Ya. Semakin tinggi agamanya, semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi keyakinannya, semakin banyak ujian yang Allah berikan. Kemudian hadis 39 masih sabar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, maka pasti dikasih musibah. Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka pasti dikasih musibah. Jadi musibah yang diberikan itu menunjukkan bahwa Allah itu sedang cinta. Di hadis yang lain berbunyi, "Idza ahatallahu abda ibtalah." Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Jadi ketika kita dikasih ujian itu menunjukkan Allah sedang cinta, bukan ketika dikasih banyak, kadang kita keliru. Ketika menurut dalil bahwa kita karuan ya, wabed hadiah atau
hasil-hasil yang tersimpan terpendam keluar semuanya, gitu ya. Fee semuanya keluar ya Pak Seno. Wah, memang Allah sudah berpihak ke saya. Kalau sudah cinta pada saya untuk balik itu apa? Wakil kalau enggak itu. Padahal teksnya itu tidak Allah itama. Justru Allah cinta itu tandanya ketika Allah memberikan ujian, musibah. Maka ketika dikasih batu, pilek, alhamdulillah, ya ala kulli hal. Ini Allah sedang memberikan ujian kita, berarti tanda aku sedang dicintai oleh Allah, hanya begitu. Tapi ketika dikasih nikmat itu harus curiga, ya. Ini Allah sedang cinta, atau Allah sedang memberikan istidraj, pengelulu, pengelulu, gitu ya. Jadi al-mu'min la yakhlu min 'illah au qillah au dillah. Mukmin itu pasti tidak diberi, mesti diberi illah. Illah itu sakit atau qillah, sedikit ya, au dillah atau rendah, yang merupakan sebuah ujian. Al-ibtila amaratuhu billah. Karena ujian itu merupakan tanda kecintaan Allah li abdihi kepada hambanya. Hatta yarfa'a darajatah, hingga kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Wa yu'la martabatahu, ditinggikan martabatnya. Wa yukaffira khati'atahu, dan dihapus dosa-dosanya. Itu ketika kita sabar diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, meridhoi, merahmati, menganugerahai kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah dan Allah mencintai kita semua dalam kondisi seperti apapun. Semoga kalau kita dikasih nikmat kita bisa syukur, kalau dikasih musibah bisa sabar, ketika taat bisa ikhlas, ketika maksiat segera bertaubat agar tetap dicintai oleh Allah. Sekian subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.